Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya akun yang bernama Sigit Nur. Dan untuk kisahnya sebuah kisah yang berjudul Ritual Mandi Kembang. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekarang adalah hari Kamis dan malam nanti dia akan melakukan mandi kembang lagi. Sudah menjadi keempat dan 3 kali lagi akan selesai ritual itu. Mungkin setelah semua syarat sudah terselesaikan dengan baik, teror dari makhluk halus pun akan hilang. Sekar berharap demikian karena bisa saja kehadiran mereka itu memang ada penyebabnya. Menjelang pukul 4 sore, Sekar sudah berada di pinggiran hutan dan dia akan menemui si nenek atau kata ibu penjual mie ayam dan bakso. Nenek itu bernama Mbok Ginem. Entah ada apa hubungan antara beliau dan Mbok Ginem. Mungkin pernah bertemu atau bahkan juga pernah melakukan mandi kembang. Hanya mereka yang tahu. Sore itu tampak sepi. Hanya terlihat beberapa orang yang membawa rantang, memikul pacul, menyunggi rumput, atau menggendong sesuatu di punggung. Mereka tidak jarang menatap Sekar. Tidak lain karena wajahnya itu sudah lebih cantik daripada yang dulu. "Mau kemana sore-sore, Neng?" tanya seorang bapak yang mungkin sehabis pulang dari kebun. Beliau berpapasan di tempat yang pernah Sekar melihat nenek itu. Sekar terlihat berpikir, dia tidak mungkin mengatakan akan pergi ke rumah si nenek. Akan tetapi di sisi lain, justru bapak yang ada di samping Sekar menatap gadis itu lekat-lekat. Mungkin si bapak tergoda dengan para Sekar yang seperti kembang desa, cantik dan menawan. Sekar merasa risih saat bapak yang memakai kerudung itu memperhatikannya. Dia menjauh sekitar 1 meter, lalu bertanya, "Bapak kenapa?" Bapak yang memakai kaos partai itu menggeleng-geleng sembari tersenyum. "Nggak apa-apa. Kalau boleh bapak tahu, Neng dari mana? Cantik bener orang ini." Si bapak mulai tergoda dengan penampilan Sekar. Melihat tingkah aneh dari si bapak itu, Sekar memutuskan untuk pergi. Dia semakin tidak nyaman saat orang tersebut memandanginya dengan pandangan aneh. Gadis itu kembali berjalan, tetapi si bapak justru melarangnya masuk ke hutan lebih jauh lagi. "Jangan pergi ke sana, Neng. Bahaya," kata bapak itu. Raut wajah beliau terlihat tegang. "Kalau sore-sore begini, di sana demit-demit udah pada muncul, Neng. Kemarin saja ada orang hilang saat masuk semakin dalam ke sana. Mending Neng pulang. Sudah sore," perintah bapak itu. Sekar menautkan kedua alis sembari memperhatikan wajah bapak itu yang terlihat ketakutan. Namanya saja hutan, pasti bisa saja orang tersesat di sana dan bisa juga para makhluk halus menghuni tempat tersebut. Hidup di desa memang tidak luput dari hal-hal gaib. Sekar sudah paham karena memang benar adanya. "Ibu saya di sana, mau saya jemput, sudah sore, Pak," Sekar menjawab. Si bapak justru semakin aneh melihat Sekar. "Bapak saja yang jelas-jelas orang sini, kagak berani masuk hutan itu. Memang ibunya Neng punya kebun di hutan?" Bapak itu kembali bertanya. Kali ini Sekar tidak menjawab. Waktunya terbuang sia-sia karena bapak itu. Dia pun lebih memilih melanjutkan perjalanan daripada terus-menerus melayani setiap ucapan beliau. Si bapak hanya memperhatikan langkah Sekar. Laki-laki itu terlihat bergidik setelah memperhatikan hutan rimbun yang ada di sekitarnya. Sekar kembali melangkah ditemani dengan suara tenggoret di sepanjang perjalanan. Sinar matahari semakin redup, terhalang oleh dahan-dahan dengan daun yang rimbun di atas gadis itu. Semakin memasuki hutan, udara dingin mulai terasa. 3 menit kemudian rumah nenek itu sudah tampak. Sekar sudah tidak terlalu takut lagi saat hendak memasuki rumah berdinding bambu tersebut. Setelah melewati sungai dengan aliran air yang tampak tenang, beberapa langkah lagi gadis itu segera sampai di halaman depan. Dia menyapu pandangan, mencari keberadaan seseorang. Jika memang tidak ada apa-apa, barulah gadis itu mengetuk pintu.
Sekar mengucapkan salam sembari mengetuk beberapa kali pintu yang sebenarnya sudah sedikit terbuka. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah dari balik pintu. Sekar kembali mengucapkan salam. Nenek itu hanya tersenyum sambil membuka pintu kian lebar. Langkah kakinya pun mengikuti si nenek yang kemungkinan akan mengarah ke dapur. Sedari tadi juga dia memperhatikan setiap sudut dalam rumah nenek itu. Agak gelap dan terlihat sangat sederhana perabotannya. Sesampainya di dapur, ternyata si nenek sedang sibuk memasak air. Terlihat dari ceret yang diletakkan di atas salah satu lubang pada pawon. "Masih sanggup?" tanya nenek itu pada akhirnya setelah beberapa saat hanya terdiam. Sekar paham maksud si nenek. Dia sebenarnya ragu untuk menjawab. Masalahnya, kehadiran para makhluk halus itu benar-benar membuat Sekar selalu tidak tenang. Akan tetapi di sisi lain, dia masih ingin memiliki paras yang sekarang ini masih dimiliki. Belum lagi gadis itu hanya disuruh bertahan selama 1 bulan. Seharusnya masih sanggup. Sekar mengangguk meski sebenarnya masih ada keraguan yang tersimpan. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika berhenti. "Mbah, boleh saya bertanya?" Sekar menggeser posisi duduknya mendekati nenek itu yang tengah duduk di dingklik dekat dengan pawon. Nenek itu tidak menjawab. Beliau sibuk memasukkan ranting-ranting pohon ke mulut pawon. Sekar pun memutuskan untuk tetap bertanya. "Jika saya tidak sanggup, apa yang akan terjadi, Mbah?" "Wajahmu akan busuk," jawab si nenek dengan bahasa Jawa. Jawaban dengan penuh penekanan itu membuat Sekar tersentak. "Busuk?" Sekar bertanya lagi. Dia mulai resah dengan apa yang nenek itu katakan. "Ya, wajah kamu akan busuk seperti setan-setan yang selalu mengganggumu setiap harinya. Mereka adalah orang-orang yang gagal dan memilih untuk mati," ujar si nenek. Telunjuknya mengarah ke pintu dapur. Mata Sekar mengarah ke apa yang nenek itu tunjukkan. Di sana tidak ada apa-apa, kecuali sebatang kayu kering yang berdiri di samping pintu. Dia memang tidak tahu jika ada sosok makhluk tidak kasat mata sedang berdiri di sana. Wajahnya sangat menjijikan, penuh dengan belatung dan tulang tengkoraknya terlihat. Sekar menunduk. Dia sekarang diambang keraguan. Dia sedang memikirkan tentang ucapan nenek itu. Jika memang benar, berarti mau tidak mau Sekar harus tetap melanjutkannya selama 1 bulan. Entah apa yang terjadi jika wajahnya busuk, seperti yang dikatakan oleh si nenek. "Kamu harus bisa bertahan jika tidak mau seperti mereka-mereka yang gagal dan memilih mati. Mbak Yumu tidak kuat, dia mati bunuh diri," kata nenek itu. Sekar pun kembali teringat dengan kakaknya. Jika dipikir-pikir, mungkin benar apa kata nenek itu. Dari cerita Mbak Asi dan Ibu Liana, mungkin saja Arum tidak kuat dengan gangguan-gangguan dari makhluk halus dan memilih mengakhiri hidupnya. Akan tetapi mungkinkah demikian? Sekar sedikit meragukan dugaannya. "Mbah bisa tahu dari mana?" tanya Sekar. Nenek itu mengatakan bahwa Arum datang ke rumahnya untuk mengatakan jika dia tidak kuat dalam menghadapi gangguan dari makhluk halus. Akan tetapi karena tahu dampak ketika gagal, Arum akhirnya terpaksa tetap bertahan. Namun entah karena apa, Arum lebih memilih mengakhiri hidup dan meninggal dengan cara mengiris pergelangan tangannya. Nenek itu menjelaskan karena melihat sendiri kejadian itu, dan memang jika semakin mendekati 1 bulan, gangguannya pun semakin banyak. Mendengar penjelasan dari si nenek, Sekar semakin dibuat putus asa. Dia benar-benar bingung. Semua pilihan masing-masing memiliki dampak. Lagi-lagi, penyesalan selalu datang paling belakang. Jika tahu dari awal, mungkin dia tidak akan terlibat dengan pilihan yang buruk. Hari semakin petang. Kawasan hutan mulai didominasi gelap. Sekar baru saja pulang setelah cukup lama berada di rumah si nenek. Banyak cerita yang dia dengarkan dari si nenek itu. Tidak lain tentang orang-orang yang gagal dalam melakukan semua syarat. Berdasarkan cerita, hanya segelintir orang-orang yang berhasil, tetapi tidak sedikit juga dari mereka menjadi tidak waras karena pengaruh gangguan dari makhluk gaib itu. Tidak hanya itu, si nenek juga mengatakan bahwa ada beberapa orang yang harus mendekam di penjara karena kasus pembunuhan. Lalu, ada yang menjadi wanita penghibur karena rupa mereka bisa membuat laki-laki terpikat.
Cerita dari nenek itu membuat Sekar semakin diambang kegelisahan. Ada yang berhasil, tetapi ujung-ujungnya nasib tidak beruntung juga datang. Setelah mendengarkan semua cerita dari si nenek, beliau menyerahkan bungkusan kembang kepada Sekar. Gadis itu pun segera pulang karena langit semakin menghitam. Langkah gadis itu dipercepat ketika mulai memasuki kawasan hutan. Sebelum maghrib, dia harus sudah berada di rumah agar sang ibu tidak khawatir terhadap anaknya. Dari kejauhan jalan aspal mulai terlihat. Lampu-lampu jalan di sana pun sudah mulai dinyalakan. Beruntung Sekar bisa keluar hutan sebelum benar-benar gelap. Dia semakin mempercepat berjalan karena ternyata suasana di sana sudah sepi. Tidak ada orang, bahkan kendaraan pun tidak terlihat melintas. Namun saat hendak menjejak jalan aspal, dari belakang muncul Haikal yang tiba-tiba membekap mulutnya. Gadis itu dicekik dengan salah satu tangan Haikal melilit pada lehernya. Sekar tidak hanya kesusahan dalam berbicara, tetapi juga kesulitan bernapas. Sekar berusaha melepaskan lilitan tangan Haikal yang ada di lehernya, tetapi sia-sia karena tenaganya kalah kuat dari laki-laki itu. Pemuda tersebut menyeret paksa tubuh Sekar agar kembali memasuki kawasan hutan. Meskipun sempat terjadi perlawanan, gadis itu sedikit demi sedikit mulai bergerak. "Ayo ikut," kata Haikal. Lengannya semakin ditekan ke leher Sekar, membuat gadis itu semakin susah bernapas. Beberapa saat kemudian mereka sudah memasuki kawasan hutan lagi. Lalu tiba-tiba Haikal mendorong Sekar hingga gadis itu tersungkur. Dengan segera, pemuda itu mengambil sesuatu dari dalam kantong celana. "Kalau kamu berteriak, akan ada akibatnya," kata Haikal seraya memamerkan pisau lipat kepada Sekar. Raut wajah Haikal menjadi beringas, benar-benar berbeda saat pertama kali bertemu dengan Sekar. Sekar yang berniat berteriak mendadak bungkam ketika melihat todongan pisau itu. Dia menatap ke Haikal, bekas tusukan di pipinya masih terlihat. Gadis itu tidak kuasa untuk berdiri. Dia perlahan menyeret tubuhnya menjauhi pemuda kesetanan itu. "Kamu mau apa?" tanya Sekar. Dia mulai merasa ketakutan saat menatap wajah Haikal yang beringas. Haikal tidak berbicara. Dia terus-menerus mengacungkan senjata tajam itu ke hadapan Sekar. Langkah pemuda itu semakin maju, tetapi Sekar semakin menyeret tubuhnya hingga pada akhirnya berhenti pada sebuah pohon yang ada di belakangnya. "Kal, kamu mau apa? Biarin aku pergi," kata Sekar dengan bibir yang gemetar. Dia tersandar pada sebuah batang pohon di belakangnya. Tubuhnya gemetar, khawatir Haikal akan berbuat buruk padanya. "Kamu harus membayar kekacauan yang telah kamu perbuat." Kali ini Haikal berbicara. Tatapannya yang tajam semakin membuat Sekar ingin segera lari sejauh mungkin. Tetapi entah kenapa dia justru tidak berdaya saat berdiri. Tiba-tiba langkah Haikal dipercepat. Sekar dengan sigap menangkap pergelangan tangan pemuda itu. Mata pisau yang lancip sudah sangat dekat dengan wajah Sekar. Lengah dan lemas sedikit saja, semua sudah berakhir. Tangan Sekar masih menggenggam kuat pergelangan tangan Haikal yang semakin terus-menerus berupaya menancapkan ujung mata pisau ke wajahnya. Haikal semakin kuat mendorong. Sekar pun berusaha sekuat tenaga agar bisa terhindar dari pisau yang sudah sangat dekat dengan matanya. Keringat mereka terus bercucuran. "Kamu harus mati," ucap Haikal dengan penuh penekanan. Otot-otot pada pelipis pemuda itu terlihat jelas menonjol. Tubuh Haikal semakin dekat dengan Sekar. Dia berteriak. Otot-otot di kedua lengannya menonjol saat masih berupaya menancapkan pisau lipat itu ke salah satu bagian wajah Sekar. Namun tiba-tiba tengkuk Haikal dipukul dengan sebilah kayu oleh seseorang. Sontak laki-laki itu ambruk di samping Sekar. Gadis itu menatap siapa orang yang telah membantunya itu. Terlihat Mas Dito sedang berdiri sambil membawa kayu. Haikal pingsan. Saat itulah Mas Dito menyuruh Sekar meraih tangannya. Gadis itu menurut. Lalu dia dibantu berdiri oleh laki-laki berjaket tersebut. "Kamu gak apa-apa?" tanya Mas Dito sembari memperhatikan rambut Sekar yang berantakan. Lalu berganti fokus ke Haikal. Sekar menggeleng, lalu juga memperhatikan Haikal yang masih tergeletak. Dia kemudian menghela nafas panjang setelah berusaha mati-matian melindungi nyawanya. Detak jantung gadis itu masih berdebar-debar
mengingat apa yang baru saja terjadi padanya. "Kenapa bisa di sini?" tanya Sekar. Dia masih berusaha mengatur nafasnya. "Kita ceritakan nanti. Sekarang kita pergi dari sini sebelum laki-laki itu terbangun," jawab Mas Dito. Lalu dia melempar secara sembarangan kayu yang beberapa saat lalu untuk memukul tengkuk Haikal. Mereka pun segera meninggalkan Haikal yang masih tersungkur. Saat sudah berada di jalan lagi, untungnya di sana ada beberapa orang. Mas Dito menyuruh mereka datang dan dia kemudian menceritakan apa yang terjadi. Orang-orang itu pun bergegas menghampiri Haikal setelah mendengarkan cerita dari Sekar. Pukul 6:30 malam, Mas Dito masih berada di rumah Ibu Liana. Sekar masih syok. Dia masih membayangkan apa yang telah terjadi padanya. Jika tidak ada Mas Dito, mungkin nyawa gadis itu bisa melayang. Mas Dito mengatakan bagaimana dia bisa tahu Sekar sedang membutuhkan bantuan. Saat itu, setelah pergi mengantar sesuatu, dia ingin sekali kencing dan memutuskan untuk pergi ke hutan setelah memarkirkan motornya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan seseorang. Lalu Mas Dito memutuskan memeriksanya. Jarak Mas Dito dan Sekar tidak terlalu jauh. Saat melihat peristiwa tersebut, dengan cepat dia mencari sesuatu yang ada di sekitar. Lalu perlahan Mas Dito berjalan pelan-pelan ke arah Haikal dan langsung memukulkan kayu itu di tengkuk pemuda tersebut. Mas Dito juga khawatir keselamatannya pun juga bisa saja terancam jika sampai gagal atau bahkan ketahuan oleh Haikal. Akan tetapi dia tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau Mas Dito memberanikan diri tetap melangkah mendekati Haikal. Saat mereka pulang, Ibu Liana sempat kaget melihat keadaan Sekar yang kotor dan berantakan. Saat tahu apa yang terjadi, wanita itu langsung memeluk anaknya. "Kamu anak perempuan, kagak semestinya keluyuran sampai sore," kata Ibu Liana, sedikit membentak sang anak. Bagaimanapun beliau sangat ketakutan ketika membayangkan apa yang terjadi pada Sekar. Semua terjadi begitu cepat. Dia bahkan tidak merasakan sesuatu saat itu. Tahu-tahu ada sebuah tangan melilit pada lehernya dan dia tidak tahu itu adalah Haikal. Untung saja Tuhan masih membiarkan Sekar hidup. Dia sangat beruntung. Tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Lalu tidak lama kemudian seseorang mengucapkan salam. Ibu Liana dan Mas Dito mengarah ke sumber suara. Di ambang pintu itu tampak seseorang sedang berdiri. "Bagaimana, Pak?" tanya Mas Dito kepada seseorang laki-laki yang dia suruh untuk menangkap Haikal. "Sedang ada di rumah Pak RT," jawab pria berkaus hitam itu. Ibu Liana berdiri, hendak menemui Haikal yang katanya ada di rumah ketua RT. Raut wajah beliau terlihat marah. Saat ditanya hendak kemanapun, Ibu Liana hanya bungkam dan bergegas mengenakan sendal. Lalu wanita itu pergi sembari bibirnya terus bergumam. 3 hari berlangsung, hidup Sekar semakin tidak karuan. Dia mulai stres, mulai gila dengan penampakan-penampakan dari para makhluk halus. Mereka datang silih berganti, tidak kenal waktu dan selalu mengganggu jiwa gadis itu. Kemarin saat Sekar sedang menuruni tangga, terlihat pintu kamar sang kakak sedikit terbuka. Padahal ibunya sudah mengunci rapat-rapat kamar itu dan sudah melarangnya untuk membuka, bahkan mendekatinya. "Bu," katanya sembari sesekali melirik ke pintu kamar sang kakak. Dia menganggap ibunya ada di dalam kamar. Tidak ada jawaban. Dia menuruni anak tangga dan memutuskan memeriksa kamar itu sembari beberapa kali memanggil sang ibu. Saat tinggal 1 langkah lagi tiba di ambang pintu, perlahan pintu di sana terbuka kian lebar. Sekar sempat mundur beberapa langkah. "Bu," Sekar memanggil lagi. Dia masih berdiri sekitar 1,5 meter dari pintu. "Iya, ibu di sini," jawab seseorang dari balik kamar. Suara itu adalah suara milik Ibu Liana. Sekar menghela nafas panjang. Dia merasa lega, ternyata dugaannya benar. Dia padahal menganggap tidak ada siapa-siapa di dalam sana, tetapi ternyata ada ibunya. Mungkin tadi beliau tidak mendengar ucapan sang anak. Sekar kembali mendekati pintu, seperti biasa. Di dalam kamar kakaknya agak gelap, karena tirai masih ditutup dan lampu pun tidak dinyalakan. Gadis itu menatap wanita yang tengah sedikit membungkuk, sembari tangannya sibuk melipat sebuah selimut. Meskipun hanya terlihat punggungnya saja,
Orang di sana sudah sangat jelas adalah ibunya. "Sekar, nyalain lampunya ya Bu," Sekar berucap sembari tangannya terulur ke saklar yang ada di tembok sebelah kirinya. "Tidak usah, sebentar lagi Ibu selesai kok," jawab Ibu Liana yang kini sudah berganti menatap bantal ke tempat asalnya. Saat Sekar melangkah menuju ibunya, tiba-tiba beliau berkata, "Mbak Yumu sudah stres, kagak bisa bedain mana manusia, mana setan." Mendengar ucapan sang ibu, Sekar tersentak dan otomatis berhenti melangkah. Gadis itu bingung dengan maksud kalimat yang ibunya katakan. "Maksud Mbak Yumu yang bunuh si Bagas karena dia pikir Bagas itu setan. Ibu juga hampir saja dibunuh sama dia," kata Ibu Liana yang diakhiri dengan tertawa kecil. Beliau memotong ucapan Sekar. Sekar semakin tidak mengerti ucapan dari Ibu Liana itu karena aneh saja mendengarnya. Gadis itu mendekat meski sebenarnya ada sesuatu yang tidak enak di dadanya. Benar saja, baru beberapa langkah tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. Sekar menoleh. Terlihat Ibu Liana sedang berdiri di ambang pintu. "Kamu kenapa kesini?" tanya Ibu Liana sembari memperhatikan raut wajah anaknya yang terlihat kebingungan. Sekar kembali menoleh. Orang yang ada di sisi kanan tempat tidur tiba-tiba sudah hilang. Dia kembali menoleh. Ibu Liana yang sebenarnya masih berdiri di ambang pintu. Beliau juga terlihat kebingungan dengan anaknya. "Loh, tadi ibu di..." Sekar menunjuk ke kasur. "Iya, ibu tadi habis masuk kamar Mbak Yumu, mau ambil sesuatu. Tadi ke kamar mandi sebentar, lupa kunci pintunya," Ibu Liana menjawab. Beliau menatap sang anak yang terlihat tengah ketakutan. Saat itu memang hari sudah malam, tepatnya pukul 9:30. Sekar yang dibuat kelimpungan akhirnya berjalan ke ambang pintu setelah beberapa kali menoleh ke tempat tidur. Karena hal itulah, sekarang gadis tersebut semakin dibuat stres. Dia seperti kakaknya yang diceritakan oleh sang ibu, tidak bisa membedakan mana yang setan dan nyata. Sekarang dia masih berada di dekat jendela kamarnya, sedang memikirkan hidupnya yang berubah semenjak mengenal nenek itu. Rumah yang dulu aman-aman saja, sekarang menjadi menakutkan. Makhluk-makhluk mengerikan tidak kenal lelah menakut-nakuti Sekar. Malam nanti dia sekali lagi akan melakukan mandi kembang. Jika dipikir-pikir, cukup melelahkan bagi gadis itu mandi pada saat malam. Kemarin dia sempat masuk angin akibat air yang begitu dingin saat mengguyur tubuhnya. Ditambah lagi dia mandi menjelang pukul 12 malam. Tinggal 2 kali lagi. Tidak terasa memang sudah hampir 1 bulan dia melakukan mandi kembang. Namun Sekar mulai tidak terlalu suka dengan apa yang ada pada dirinya. Karena keinginan untuk tampil lebih cantik, nasib buruk hampir selalu datang. Mungkin itulah yang dikatakan oleh si nenek dulu sebelum awal melakukan ritual. Sekar memperhatikan lengannya. Putih memang, tetapi dia merasa sudah tidak terlalu suka lagi dengan apa yang sekarang dimiliki. Ketika dia keluar rumah, tidak jarang ada segelintir mata para lelaki menatapnya dengan tatapan yang tidak semestinya. Mereka menggoda, bahkan tidak segan-segan mengelus pipinya. Tidak jarang pula para ibu-ibu menggosipkan hal-hal yang tidak baik mengenai Sekar. Memang benar sebenarnya, tetapi perkataan mereka mengguncang hati gadis itu. Dia dilirik dengan tatapan sinis, mulai berbisik-bisik ketika dia menjauh. Hari-harinya semakin tidak terasa menyenangkan. Sekar menghela nafas panjang, lalu berjalan beberapa langkah ke nakas. Dia menatap jam weker di sana. Tertera dengan jelas sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Lagi-lagi dia harus ke rumah nenek itu, tidak lain untuk mengambil bungkusan berisi kembang. Sebenarnya dia sudah meminta si nenek agar menyiapkan bungkusan itu lebih banyak lagi. Tetapi ternyata tidak bisa. Nenek itu mengatakan ada hal yang harus dilakukan dengan kembang-kembang tersebut. Entah apa gerangan, Sekar hanya disuruh mengambilnya setiap kali sudah hari Senin dan Kamis. Gadis itu mulai bergerak, melangkah keluar kamar dan segera pergi ke rumah si nenek sebelum terlalu sore. Dia berharap saat di jalan nanti tidak ada apa-apa lagi karena dia masih trauma dengan perbuatan Haikal. Meskipun laki-laki itu sudah ada di penjara, tetap saja masih ada rasa ngeri ketika kembali melewati hutan. "Apa nanti saya bisa terus-menerus seperti ini jika sudah selesai melakukan semuanya, Mbah?" tanya Sekar kepada nenek itu.
Seperti biasa, saat Sekar mengunjungi rumah itu, si nenek tengah sibuk di dapur. Jika tidak merebus air, pasti menanak nasi. Pekerjaan biasa yang beliau lakukan. Selain itu pasti akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Bisa, kamu akan tetap seperti itu jika melewati semua persyaratannya, jawab si nenek. Kemudian beliau beranjak dan duduk di sebelah Sekar. Nenek itu mengelus-ngelus rambut Sekar dengan lembut. Sebelum senyuman manis terukir di bibir wanita tua itu, beliau terlihat begitu senang jika Sekar datang. Terlebih dulu pernah dia diajak makan terlebih dahulu sebelum pergi. Mungkin karena nenek itu tinggal hanya sendirian. Bisa jadi beliau kesepian. Mbak, sejak kapan bisa seperti itu? Sekar bertanya. Karena sudah beberapa kali melihat dan berbicara kepada si nenek, dia sudah tidak terlalu merasa asing kepada beliau. Mbah sudah lama, 30 tahunan, jawab si nenek. Beliau masih mengelus-ngelus rambut Sekar. Duk, panggil nenek itu. Sekar menoleh. Kamu sebenarnya sudah cantik dari dulu. Kamu hanya belum bisa mensyukuri nikmat Gusti Allah, nenek itu berucap. Kini, beliau beralih mengelus-ngelus punggung tangan Sekar. Sekar hanya terdiam, bahkan tidak berani menatap nenek itu. Dia menunduk, hanya bisa mendengarkan setiap ucapan dari si nenek. Jika kamu bisa, Mbah hanya ingin kamu tidak seperti mereka-mereka, nenek itu berkata lagi. Sekar tahu apa yang si nenek maksudkan. Mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan kecantikan secara salah. Menjadi wanita penghibur, mencari laki-laki hidung belang, atau siapa yang ingin dipuaskan nafsunya guna meraup pundi-pundi uang dari mereka. Si nenek berdiri, lalu berjalan ke tempat sesajen yang ada di sudut ruangan. Nenek itu mengambil 2 lembar daun pisang, lalu disusun sedemikian rupa agar bisa menampung kembang-kembang yang ada di dalam mangkok. Setelah berpindah tempat, barulah daun pisang itu dibungkus selalu ujungnya ditusuk menggunakan sapu lidi. Kamis besok adalah syarat paling berat. Kamu harus sanggup melakukannya, ucap si nenek sembari menyerahkan bungkusan ke Sekar. Sekar segera berdiri, lalu mengambil bungkusan tersebut dari genggaman si nenek. Ini sudah kali ke-6 dia menerima bungkusan, dan besok hanya tinggal 1 lagi. Kalau boleh saya tahu, syaratnya apa, Mbah? Tanya Sekar setelah mengambil bungkusan itu. Kamu akan tahu nanti. Sekarang kamu pulang. Ibumu sudah menunggumu di rumah, si nenek menjawab. Lalu langkahnya tertuju ke meja kecil berisi sesajen. Nenek itu hanya sekedar membersihkan meja kecil di sana. Saat Sekar menoleh ke jendela, di luar sudah mulai gelap. Waktunya tidak lama lagi. Dia harus segera pulang sebelum ibunya khawatir. Pukul 9:30 malam seperti biasa, Sekar akan melakukan acara mandi kembangnya. Ini adalah yang ke-6. Hanya tinggal tersisa 1 lagi dan dia berharap setelah itu semua akan kembali seperti semula, kecuali perubahan pada dirinya. Gadis itu mengambil bungkusan di dalam laci nakas, kemudian berjalan menuju pintu. Dengan hati-hati dia menuruni anak tangga, berusaha tidak membuat suara besar yang bisa membuat ibunya terbangun. Sesampainya di kamar mandi, Sekar segera mengambil air dengan gayung, lalu ditampung ke ember. Setelah itu, kembang-kembang mulai ditaburkan ke permukaan air tersebut. Sekar segera mencopot pakaian, lalu berjongkok dan seperti biasa merapalkan mantra sebelum menciduk air. Dia secara perlahan mengguyur tubuhnya, mulai dari ujung kepala. Tangan satunya membasuh wajah dan bagian-bagian lain, agar semua bagian sepenuhnya basah. Meskipun dingin, dia harus menahannya sebisa mungkin. Beberapa menit kemudian acara mandi kembang sudah selesai. Sekar meraih handuk yang tergantung di pintu dengan tangan gemetar. Malam yang dingin, air pun juga sama-sama dingin. Sukses membuat gadis itu menggigil. Setiap kali melakukan mandi malam, memang seperti itu, tapi dia harus bertahan sampai akhir. Sekar mengeringkan rambut dan tubuhnya sembari memperhatikan ke bawah lantai. Dia tidak mau kejadian beberapa saat lalu terjadi. Jangan sampai ada sisa-sisa kelopak bunga tertinggal. Kemarin Sekar ceroboh, tetapi untungnya sang ibu tidak membahasnya lagi. Setelah mengenakan pakaian, Sekar sekali lagi menelusuri setiap sudut lantai. Merasa sudah tidak ada yang tertinggal, barulah dia membuka pintu. Saat berbalik,
Gadis itu terkaget melihat ada ibunya yang sedang berdiri di samping pintu kamar mandi. "Habis ngapain kamu di dalam?" tanya Ibu Liana. Raut wajah beliau terlihat datar saat Sekar menatapnya. Ibu Liana ternyata sudah berada di balik pintu semenjak beberapa menit yang lalu. Beliau sebenarnya belum tidur dan hendak pergi ke dapur untuk membuat kopi. Di sana Ibu Liana seperti mendengar suara-suara dari kamar mandi. Ketika diperiksa, ternyata memang dugaannya benar. Sekar gelagapan saat bertemu dan ditanyai oleh sang ibu. Ketika gadis itu hendak berbicara, ibunya menyuruh agar dia duduk di kursi dapur. Beliau pergi lalu Sekar mengikuti dengan wajah tertunduk. Mereka duduk berdekatan. Sekar belum berbicara, sedangkan Ibu Liana masih memperhatikan sang anak. "Kamu cerita sama ibu, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan?" kata Ibu Liana. Raut wajah beliau masih datar. Tadi Sekar kebelet pengen buang air kecil." Sekar menjawab, tentunya dengan cara berbohong. Dia mulai resah saat sedang diinterogasi seperti itu. "Sekar sayang, bicara saja yang jujur. Ibu hanya ingin tahu kamu sedang apa di kamar mandi." Kali ini suara Ibu Liana terdengar lembut. Sekar semakin gelisah sampai-sampai tidak berani menatap ibunya. Wajahnya berpaling. Dia takut untuk bicara secara terus terang. Tetapi jika jujur, dia juga lebih takut lagi. "Ibu lihat-lihat kamu jadi aneh. Kamu juga jadi lebih menyendiri. Dan ibu pernah lihat kamu kayak orang sedang ketakutan. Kamu mirip Mbak Ayumu sebelum meninggal. Ceritakan saja, ibu tidak akan marah," ucap Ibu Liana lagi. Beliau berharap Sekar akan bercerita kepadanya. Mata Ibu Liana fokus menatap sang anak. Beliau sebenarnya hanya ingin Sekar berterus terang untuk mengatakan apa yang disembunyikan jika memang ada. Ibu Liana menganggap ada hal yang memang dirahasiakan oleh Sekar. Sekar menjadi semakin bingung. Jika dia bercerita, apakah ibunya akan marah? Lalu jika tidak bercerita, apa yang akan dia jelaskan nanti? Sekar masih menggigit bibir bawahnya. "Ibumu akan marah kalau kamu tidak cerita," kata Ibu Liana lagi. Kali ini beliau sedikit menekankan kalimatnya. Sekar mengangguk. Dia akhirnya memutuskan untuk mengatakan semuanya kepada sang ibu. Tentang dirinya dan sang kakak diceritakan perlahan olehnya. Ibu Liana masih bersikap wajar sebelum pada akhirnya beliau tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua anaknya. "Kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu apa yang sedang dilakukan itu salah, Sekar. Kamu mau seperti Ningsih, teman ibu?" Deretan pertanyaan keluar dari mulut Ibu Liana. Beliau tidak percaya jika kedua anaknya melakukan hal yang tidak sewajarnya. Sekar tersentak saat mendengar sahabat sang ibu. Jika diingat-ingat, Ibu Ningsih diceritakan wajahnya terkena siraman air keras. Akan tetapi kata Ibu Liana, justru Ibu Ningsih juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Lalu, manakah yang benar? "Ningsih juga sama seperti kamu. Cuma teman ibu bilang kagak bisa menyelesaikan apa yang dipersyaratkan," ujar Ibu Liana. "Ibu tahu dari mana?" Sekar sekarang bertanya. Dia penasaran dengan sahabat ibunya tersebut. Ibu Liana menghela nafas. Kemudian beliau menceritakan apa yang diceritakan oleh Ningsih kepadanya. Sahabat ibu, Ningsih, dulu merasa sangat tidak percaya diri dengan apa yang dimiliki olehnya. Hampir sama seperti Sekar, beliau merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung telah dilahirkan. Ibu Ningsih diceritakan bertemu dengan si nenek ketika beliau hendak menolongnya untuk membawakan sesuatu. Nenek itu juga menawarkan kepada Ibu Ningsih cara agar bisa terlihat lebih cantik. Beliau sempat menolak, tetapi pada akhirnya setuju setelah dipikir-pikir ribuan kali. Namun ternyata ada satu hal yang tidak bisa dilakukan olehnya. Persyaratan terakhir sangat susah dilakukan dan tidak mungkin bisa dilakukan. Sayangnya beliau tidak menceritakan kepada Ibu Liana tentang syarat tersebut. "Ibu Ningsih terus bagaimana?" tanya Sekar. Dia mulai membayangkan jika dirinya berada di posisi Ibu Ningsih. Gadis itu semakin dibuat resah ketika ibunya bercerita. Ibu Liana kembali menghela nafas panjang. Beliau sedang mengingat masa ketika menolong sahabatnya itu ketika terkena siraman air keras. Dulu beliau dan sang sahabat baru saja pulang dari pasar.
Lalu saat sedang berada di dalam bis, seseorang menyiramkan air keras ke wajah Ibu Ningsih. Semua penumpang geger. Si penyiram langsung meninggalkan bis, meski kendaraan itu masih dalam keadaan berjalan. Semua terjadi begitu cepat hingga pada akhirnya Ibu Ningsih harus mengalami luka bakar yang serius. Untung saja kejadian itu tidak sampai merenggut nyawanya. Lalu beberapa hari kemudian si penyiram itu ditangkap oleh polisi. Orang tersebut tidak lain adalah mantan pacar dari Ibu Ningsih. Alasan melakukan hal tersebut karena dia sakit hati diputuskan oleh beliau sewaktu masih muda dulu. Ibu Ningsih percaya kejadian tersebut adalah hukuman karena tidak bisa memenuhi persyaratan dari si nenek. Sampai sekarang, setengah wajah beliau cacat karena siraman air keras tersebut. Ibu Ningsih pun menceritakan apa yang pernah dialami kepada Ibu Liana, meski tidak semuanya diceritakan. "Kamu mau seperti sahabat ibu, Sekar?" tanya Ibu Liana sembari mencubit kedua pipi Sekar. Tatapan beliau begitu tajam, Sekar bisa melihat mata sang ibu mulai mengembun. Setelah Ibu Liana melepaskan cubitan pada pipi sang anak, Sekar seketika menitikkan air mata. Dia menyesali perbuatannya. "Sekar minta maaf, Bu. Sekar hanya tidak mau saja terus-menerus diejek sama temen." Gadis itu berkata sembari mengusap air matanya. Sebenarnya Ibu Liana ingin memarahi sang anak, tapi saat itu beliau juga memikirkan nasib Sekar bagaimana. Wanita itu khawatir nasib anaknya akan seperti Ibu Ningsih. "Besok kamu harus bertemu sama nenek itu. Ibu akan coba berbicara baik-baik sama beliau," ucap Ibu Liana. Sekar mengangguk. Dia sudah yakin ibunya pasti cemas saat ini. "Maafin Sekar, Bu. Sekar nyesel. Seharusnya dari dulu nolak ajakan nenek itu," kata Sekar. Dia seketika memeluk erat ibunya sambil menangis. Ibu Liana paham sebenarnya kenapa sang anak melakukan itu. Sebuah ejekan memang menyakitkan di hati, terlebih ejekan tersebut menyinggung tentang bentuk fisik. Beliau hanya bisa menenangkan sang anak, berusaha agar Sekar tidak stres. Segala macam amarah pun lenyap, berganti dengan rasa kasihan terhadap Sekar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Dan berhubung penulis dari cerita ini hanya mengizinkan sampai di part ini, buat teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini, bisa kunjungi saja link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.